Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini saya ada sebuah paket spesial ya, karena ini isinya adalah sebuah smartphone resmi dengan chipset paling kencang buat saat ini, Snapdragon 8 Gen 1 dengan harga paling murah guys buat saat ini. Oke yuk, langsung kita buka paket dulu. Oke, jadi di sini paketannya guys ya. Saya yakin kalian udah penasaran. Saya juga. Makanya kita langsung buka aja ya. Ya saya yakin sih kalian mungkin udah tahu ini HP apa. Tapi biar lebih bikin penasaran cuy. Jadi kita buat videonya ya. Oke, nah. Jadi ini dia sih Realme GT 2 Pro. Wow. Ya ini beda sama yang di review sama reviewer lain, terutama di warnanya ya. Karena biasanya yang spesial dari Realme GT 2 Pro itu yang warna putih. Tapi kali ini kita nyobain yang warna hitam ini guys ya. Di sini tertulis GT 2 Pro 5G, logo Realme-nya gede. Ini ada logo Realme yang kecil dan di belakang ada spek unggulannya ya. Jadi pertama di layar 2K Super Reality Display. Nah ini dia yang aku maksud. Inilah smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 1. Ini yang saat ini paling murah guys, yang resmi di Indonesia ya. Untuk kameranya juga gak main-main nih, 50 megapiksel ya, bukan kaleng-kaleng ya 50 megapikselnya. Plus 50 megapiksel lagi, jadi dua nih, dual primary kamera dengan baterai 5000 mAh. Variannya ini yang RAM 12 GB dengan storage 256 GB, warnanya hitam baja atau steel black. Langsung aja kita buka ya, karena saya penasaran sama yang warna hitam ini. Biasa nonton video unboxing atau review itu yang warna putih ya. Kali ini kita cobain yang warna hitam bajanya ini. Jadi kalau untuk yang warna hitam baja ini, bodinya bukan dari kertas itu guys ya. Ini masih ada segel ternyata. Oke. Agak susah cuy. Iya. Oke. Hey, welcome to Realme Family. Jadi di sini udah dapat buku panduan, keren ya, boxnya panjang. Terus di sini juga ada SIM ejector. Oke. Nah ini dia si smartphone-nya. Cakep. Nah ini aku suka nih, walaupun flagship kita dapat charger ya Mas Yan. Nah dapat soft case juga. Ini warnanya juga hitam. Terus di sini ada kabelnya pastinya USB Type C. Sama untuk chargingnya dia ada super dart ya. Nah ini tuh 65 watt. Dan ya udah di sini kosong guys. Nah sini langsung aja kita lanjut ke smartphone-nya. Di sini fingerprint location ya, jadi udah in display fingerprint. Langsung aja kita buka. Wih, layarnya ganteng guys ya. Bezel-bezelnya dipegang tuh asli guys, enak banget loh ini. Ini HP Realme paling mewah yang pernah saya pegang. Berasa banget kesan flagshipnya. Ini pakai edge glass ya, warna steel black. Jadi ternyata warna hitamnya matte dan dia tuh sama sekali nggak ngejeplak sidik jari. Ada warna glossy di logo Realme sama di kameranya ini guys. Tertulis 250 megapiksel matrix OS kamera. Ini kameranya nggak main-main ya. Ada tombol power, ini ada garis antena ya, karena ini bodinya kaca dia. Terus ada garis antena lagi. Sini ada mic. Untuk di sebelah sini ada tombol volume. Nah untuk di bawah ini guys, untuk SIM slotnya. Jadi ini udah 5G juga ya. Chipset paling kenceng nih guys, Android ya. Dan SIM-nya di sini dual SIM tanpa SD card slot, tapi internalnya udah gede sih, 256 GB. USB-C, mic, sama ada speaker guys. Oke deh, kita langsung nyalain aja.
Nah ini yang keren tuh si Realme GT2 Pro nih, dia bezelnya tuh tipis guys. Ini masih nyala ya, dan asli lo dipegang ini tuh lembut banget. Beda sama HP-HP Realme yang lain yang pernah aku review ya, soalnya biasa aku nge-review masih yang kelasnya 1 sampai 5 jutaan. Dan ini yang pertama kali nih flagshipnya, ngerasain flagshipnya Realme ya. Ini kalian bisa lihat ya, ganteng banget nih. Jadi untuk bezelnya dia keseluruhannya tuh udah tipis guys. Oke, di sini aku setup dulu si Realme GT2 Pro yang warna steel black ini. Kita mau coba install beberapa aplikasi dan game untuk ngecek lebih lengkap dari HP ini. Yuk. Oke, ini aku udah setup dan install beberapa aplikasi untuk nyobain lebih lengkap si Realme GT2 Pro ini guys. Nah, di sini untuk unlock fingerprintnya udah ada di dalam layar ya, jadi lebih modern dan ternyata cepet banget untuk unlocknya. Dan setelah saya nyobain ya tadi beberapa saat, emang HP ini tuh kerasa banget feel mewahnya, layarnya enak, terus pas kayak ngetik kayak gini guys, itu tuh kayak getaran-getarannya tuh ya kerasa flagship gitu lah, enak gitu loh feedbacknya tuh. Terus di sini juga detail-detailnya tuh bagus ya. Jadi kayak antena, ada garis antena di setiap sisi ini bukan tanpa alasan guys ya. Jadi garis-garis antena ini berfungsi kalau misalnya pas dipegang secara portrait ini tuh tetap bisa ngasih sinyal yang bagus, ataupun landscape ya. Makanya ada garis antena di bagian atas dan sampingnya ini. Kalau untuk warnanya sendiri, ini kan warna yang steel black ya, yang menurut aku nggak kalah keren loh sama yang warna paperwhite, yang warna putih itu. Kalau untuk harganya sama ya, jadi normalnya tuh di 9.999.000, dan kalau pas pre-order kemarin bisa dapat si Realme Buds Air 3 yang ini nih. Ini keren juga nih, udah aku cobain. Kalau untuk harganya sih sekarang kayaknya masih ada diskon ya, tuh ya, di 9.499.000. So buat yang minat boleh langsung cek link yang ada di deskripsi video. Nah lanjut guys ya, jadi untuk layarnya sendiri ini resolusinya 1440 x 3216 pixel, yang dia ini ukurannya tuh lumayan gede juga sih ya, 6,7 inch. Dia AMOLED yang resolusinya tadi di 2K ya, ini yang pertama di dunia nih yang pakai LTPO. Kalau untuk refresh rate-nya sih ini di 120 Hz, tapi dia bisa nyesuaiin guys. Jadi pas berhenti kayak gini ya nggak di 120 Hz ya, ada di 1 Hz sampai 120 Hz. Jadi ya fungsinya tuh biar kita tuh bisa tetap dapat kinerja yang bagus dan juga tetap hemat energi. Nah kita coba nonton YouTube nih untuk melihat kualitas displaynya. Nih ya, emang cakep nih ya. Jadi untuk kecerahannya pun dia maksimalnya di 1400 nits, support HDR10+. Yang ini kalau misalnya di DisplayMate ya, itu kayak aplikasi yang ngenilai display, itu tuh dapat nilai A+ atau yang tertinggi guys ya. Jadi ya keren sih. Detailnya juga emang ya cakep banget guys, apalagi ini juga udah terlindungin sama Gorilla Glass Victus. Terus kalau untuk performanya gimana? Nah ini yang menarik banget nih. Ya salah satu nilai jual utama dari HP ini. Nah jadi di sini untuk CPU-nya ya, ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 guys, 8 Gen 1. Sistem operasinya di sini, sistem operasinya di sini ya. Nah ini menarik juga nih. Jadi dia pakai si Realme UI 3 ini terbaru, yang dia ini udah aku install ya, jadi terpakainya 53 GB dari 256 GB, jadi udah cukup banyak untuk internal storage-nya. Dan untuk RAM-nya nih ya, RAM-nya tuh kan 12 GB. Nah di sini masih bisa kita tambah sampai 7 GB, jadi totalnya tuh bisa sampai 19 GB ya. Ini mantap, dan ini tuh kalau buat gaming guys, itu punya namanya Vapor Cooling to the Max ya, kayak pendingin gitu ya. Jadi biar nggak terlalu panas. Jadi kita coba langsung tes ya untuk PUBG Mobile. Ini aku udah download. Nah ini udah masuk ya. Jadi untuk settingan grafisnya sendiri, mana nih grafis?
Ya dia masih mentok di smooth ekstrim ya, yang harusnya sih bisa 90 fps, tapi ya karena ini HP baru dan chipset baru juga, PUBG-nya yang belum update ya. Dan tentunya ini bisa Ultra HD guys ya, tapi harus download dulu nih. Langsung aja yuk kita sedikit tes main PUBG Mobile. Oh ini aku aktifin dulu ya. Jadi ini juga kita tuh bisa nampilin FPS guys di sininya ya. Oke, nah ini dia. Jadi kita kayak HP gaming ya, bisa nampilin FPS, performa CPU dan GPU-nya. Langsung aja kita start. Nah, ini udah in game guys, dan kalian bisa lihat untuk gyroscope-nya ini responsif banget. Dan FPS-nya bisa stabil ya di 59 fps. Aduh. Di sini penggunaan CPU-nya sampai 44% dan GPU-nya cuma 4% aja. Agak susah sih guys ya main sama direkam kayak gini. Kalian bisa perhatiin FPS-nya ya antara 56 lah tadi paling rendah. Cuman ya stabil sih, ini enak banget untuk main PUBG Mobile. Oh, 2 orang ternyata cuy di situ. Oke deh, jadi kita coba tes game yang lebih ekstrim ya. Jadi di sini saya juga udah download Genshin Impact. Untuk Genshin Impact ini sekarang filenya udah gede ya, sampai 15 GB guys. Jadi kita langsung cobain aja main Genshin Impact. Nah guys, ini udah main ke Nah guys, ini udah masuk ke gamenya ya. Jadi di sini kita masuk ke setting dulu. Jadi untuk grafisnya sendiri, dia untuk kualitas grafisnya ada di menengah ya, medium, dan kalau untuk frame rate nya 30 fps. Nah ini yang kita set ke 60 fps. Dan yuk kita di open world nih ya. Jadi kalau pas nggak ada musuh kayak gini di sekitaran 53 fps, dan penggunaan CPU nya ada di 58% ya. Nah ini udah aku aktifin untuk mode GT nya ya. Jadi kalau misalnya pengen performanya lebih optimal, di sini tuh ada kayak mode GT nya guys ya. Ini aku aktifin lagi. Oke, kita coba lawan musuh. Jadi kalau ketemu musuh ini FPS-nya di sekitaran 40 ya. Masih enak sih. Kita coba animasi. Masih di 40-an FPS. Ya, jadi kalau untuk main Genshin Impact masih enteng ya, di kisaran 40-an fps. Kalau pas nggak ada musuh kayak gini bisa menyentuh di atas 50 fps. Nah kita coba masuk ke domain nih. Nah kalau di domain guys, dia lebih bagus ya fps nya. Jadi pas belum lawan musuh, dia sampai di 55 sampai 56 fps. Gimana kalau kita lawan ya, bisa tembus 60 fps ya. Nah jadi emang lebih bagus kalau di domain, lebih enteng. Dia rata-ratanya di atas 50-an fps. Kalau di luar jadi emang lebih berat ya guys. Oke, jadi untuk main Genshin Impact kalau misalnya di open world itu ada di sekitaran 40-an fps, dan kalau di domain itu di sekitaran 50 fps ya. So masih nyaman banget buat dimainin. Nah ini buat kalian yang mungkin penasaran berapa sih skor Antutunya dari si Realme GT2 Pro, ini aku udah tes ya. Jadi untuk hasilnya dia tembus di angka berapa nih guys? 1 juta. Wow. Ini terus terang angka yang gila banget ya. Jadi ini adalah HP untuk saat ini yang resmi, yang paling powerful yang bisa kita cobain. Soalnya kalau brand sebelah yang pakai chipset yang sama itu di limit guys. Jadi Antutunya nggak bakal mentok sampai 1 juta.
So ini HP resmi yang paling ngebut dan paling murah juga untuk saat ini yang pakai si Snapdragon 8 Gen 1. Oke deh ya, kita lanjut. Jadi kalau untuk fitur lainnya, jadi dia udah 5G untuk koneksinya. Sayang di Lampung belum ada 5G, jadi nggak kita tes ya. Nah dia ini punya NFC, yang NFC-nya tuh bisa 360 derajat ya. Jadi kita tes saja. Nah di sini aku udah download cek saldo ya, dan di sini tuh ada si e-money yang kalau NFC 360 derajat ini dia jangkauannya lebih luas, beda sama NFC biasa. Jadi harusnya ini sekali tempel aja udah langsung bisa ngecek saldo ya. 1 2 3. Iya. Langsung bisa. Kalau NFC biasa tuh agak bingung guys ya, nyarinya di mana gitu ya. Nah terus di sini untuk chargingnya dia juga ngebut ya. Ini salah satu yang flagship harus punya. Jadi dia ini pakai SuperDart 65 watt ya. Ini kita coba charging. Ya, ini kelihatan dari sini tuh. Ngebut banget cuy. Jadi ini tuh kalau mau ngecas dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar ya 33 menit. Wih, mantep ya. Nah, speakernya juga stereo, ini hal wajib juga, yang dimana ini sudah support Dolby Atmos sama high-res audio. Oke, kita coba lanjut ke kamera ya. Jadi kamera ini juga nilai jual utama yang flagship tuh ya, kameranya harus bagus guys. Jadi di sini kameranya cuma ada 3 ya, karena flagship tuh nggak butuh banyak-banyak kamera, yang penting kualitas. Jadi untuk kamera utamanya di sini 50 megapiksel dengan lensa Sony IMX766 pakai OIS. Nah untuk yang kedua, lensanya ini keren juga sih, ini 50 megapiksel, dimana dia ini 150 derajat ultra wide angle lens. Ini menarik. Dan satu lagi ya, jadi ini tuh kayak ada lensa mikroskopnya gitu. Kalau untuk kamera depannya sendiri, yang ini dia tipenya Pansul ya, dan kecil. Ini resolusinya 32 megapiksel. Kita coba lihat untuk menu kameranya ya. Jadi kalau untuk foto sih memang nanti saya kasih contohnya. Aku mau kasih tahu hal yang menarik yaitu di sini. Jadi untuk kamera ultrawide-nya, ini kalau kita aktifin di sini aja nih. Nah ini ultrawide ya. Jadi ultrawide-nya itu ya ultrawide biasa guys. Kalau misalnya pakai yang 150 derajat, kita tuh harus masuk ke menu lagi, yaitu di sini ya. Nah ini dia ultrawide yang ini nih, yang 150 derajat. Jadi lebih luas sudutnya, tapi ya kalian bisa lihat ya, sudut pandangnya tuh kayak distorsinya tuh kerasa banget ya, jadi agak membulat gitu. Dan di sini tuh ada kayak efek kayak fish eye-nya gitu. Nah menurutku malah efek ini nih yang menarik. Kita coba kasih sampel foto ya. Nah jadi jarang ya ada smartphone yang punya lensa ultrawide sampai 150 derajat. Dan satu lagi yang menarik yaitu dia itu ada lensa makro ya. Makronya ini bukan sekedar makro biasa, tapi lensa mikroskop nih guys ya. Sebentar aku coba ambil beberapa sampel untuk ngetes kamera mikroskop ini. Nah yang pertama sampelnya kita ada daun ya. Jadi kita coba lihat aja gimana sih foto daun ini pakai kamera mikroskop. Ya, kalian lihat bisa detail. Ini bisa sampai 40 kali guys. Tuh lihat tuh ya. Coba aku foto untuk biar lebih jelasnya. Ya, terus untuk yang kedua, di sini ada masker guys ya. Kita mau lihat seperti apa ini masker yang biasa sehari-hari kita pakai ya. Jadi untuk perbesaran 40 kali ternyata masker ini banyak serabut-serabutnya seperti ini ya. Kita coba foto. Nah, menarik banget. Nah terakhir di sini ada kain nih. Jadi ini ada kain lap microfiber. Kita coba lihat gimana. Gila guys, sampai kelihatan loh serat-seratnya tuh. Padahal ini kain tipis banget loh. Oke, nah itu dia sampel fotonya ya. Jadi kita tuh kayak punya perspektif yang baru, yang menarik banget. Hal-hal yang nggak biasa kita lihat. Ya mungkin ini jarang kepake sih. Tapi pertama punya ini kayak menarik banget gitu ya. Bisa nyobain kamera mikroskop seperti ini. Nah kalau untuk kamera utamanya hasilnya gimana? Berikut ada sampel untuk hasil foto dan videonya.
Nah guys, sini aku kasih sampel hasil video dari rekaman kamera belakang Realme GT2 Pro. Ini aku rekam di resolusi 4K ya, 30 fps. Dan ya kalian bisa lihat ini sangat stabil. Untuk detailnya juga mantep ya. Dan gokilnya cuy, HP ini tuh bisa ngerekam sampai resolusi 8K 8K loh. Keren nggak tuh? Untuk warna-warnanya ya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi warna-warnanya cakep nih. Hijaunya tuh kayak nyata gitu ya. Nah kalau ini untuk hasil dari kamera depannya. Untuk kamera depannya ini ngerekam di resolusi Full HD 30 fps guys. Dan hasilnya juga bagus ya. Nah jadi itu tadi guys hasil kameranya yang menurut saya ini udah bagus banget. Yang sesuai lah sama harganya, udah kelas flagship. Gimana nih menurut kalian mengenai si Realme GT2 Pro ini ya? Sebuah smartphone flagship dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang bisa kalian miliki di harga nggak sampai 10 juta. Coba kalian kasih komen di bawah. Sekian dari si Ade, thank you udah nonton video ini sampai habis. Ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.